kita mau membahas soal perjanjian dagang Indonesia Amerika yang ribut sampai viral di mana-mana, suatu persoalan yang rumit. Wah, kita punya kurang lebih 200 lebih dari 200 kewajiban yang harus kita lakukan kepada US gitu. Dalam 2 tahun ya kalau nggak salah. Sedangkan US hanya punya 9 kewajiban yang sifatnya juga nggak mengikat. Ini nih Itu kalau yang yang Anda tadi, cerita ke saya seolah-olah tim negosiasi kita cuma lihat bahayanya doang. Enggak gitu. Maksud saya apa itu, Pak? Romeo and Juliet itu kisah cinta itu klasik. Oh, yang dua-duanya akhirnya bunuh diri ya? Hanya gara-gara miskomunikasi loh itu. Oh gitu ya? Iya. Jangan underestimate miskomunikasi, bisa terjadi tragedi ya. Betul. Halo teman-teman, ketemu lagi dalam acara Retorika bersama saya Bambang Harimurti yang di bulan suci ini dapat kerjaan yang lumayan rumit nih ya. Kita mau membahas soal perjanjian dagang Indonesia Amerika yang ribut sampai viral di mana-mana, suatu persoalan yang rumit. Tapi beruntung kita dapat rezeki anak soleh ini. Karena sumber saya baru aja sholat asar ini. Ini ada Bung Tama dari KSP ya. KSP itu Kepala Staf Presiden. Institusinya, lembaganya Kantor Staf Presiden, Pak. Presiden. Tapi dikepalai oleh Kepala Staf Kepresidenan. Benar. Nah, sekarang karena ini kan penonton kita banyak Gen Z, orang yang juga nggak terlalu memperhatikan birokrasi. Itu tugasnya KSP itu apa sebenarnya? Sebenarnya tugas KSP adalah satu, mengawal program prioritas. Yang kedua, mengendalikan isu strategis. Simpelnya dua itu sebenarnya. Kalau mengawal program prioritas nasional. Cuma yang prioritas saja, yang non prioritas enggak. Prioritas nasional sesuai dengan tupoksi yang ada di Perpres kita ya. Kan basisnya kita masih pakai Perpres yang lama. Saat lagi proses revisi. Ini kayak di Inggris ya, namanya apa, delivery unit itu ya? Yes, delivery unit assurance ya. Kalau di saya nggak tahu deh, US kalau nggak salah West Wing juga gitu ya. West Wing juga mirip-mirip gitu. Ya, tapi West Wing nggak lebih politik juga ya. Mungkin karena biasanya orang dari partai politik di situ. Iya, mungkin Pak ya. Oke, terus kalau yang kedua pengendalian isu strategis ya. Sebenarnya basicnya sama. Satu program prioritas, satu isu strategis. Jadi ini negosiasi kita dengan Amerika itu termasuk strategis ya? Termasuk yang kita lakukan pengawalan juga. Ya. Karena sejak 2025 artinya. Saat April, kalau saya tidak salah, Presiden Donald Trump menyampaikan yang kita juga terkaget-kaget. Dia punya cardboard gitu, ada list nama negara-negara dengan tarif-tarifnya gitu ya. Untuk memaparkan tarif-tarifnya itu udah kita lakukan juga. Waktu itu sempat diskusi dengan deputi yang lama, saya juga ikut. Kan ada pergantian deputi ya di KSP, itu juga ketemu dengan Ses Menko, Pak Susi. Terus juga kita juga sempat kok melakukan diskusi informal lah ya dengan atas ekonomi dan perdagangan di US, di KBRI, di Kedutaan Amerika yang ada di Jakarta. Juga sama kita diskusi, termasuk juga beberapa kali kita juga diskusi dengan Pak Edi Pambudi, beliau tuh deputi kerjasama ekonomi dan investasi Kemenko Ekon, Pak. Ya, ini juga bagian sih dari. Kalau dengan ini USTR, US Trade. Oh enggak. Kita enggak ikut ke sana ya. Tapi kan ini nih Mas Tama yang ganteng ini, siapa tahu ada fans mau tanya nama lengkapnya siapa nih? Oh, nama saya Muhammad Putra Hutama. Muhammad Putra Hutama ya. Lulusan? Saya dari Universitas Pajajaran, S1-nya Pak. Terus saya lanjut ekonomi S2. Ya? Ekonomi. Terus saya lanjut S2 di Hungari waktu itu, di Budapest. Di Corvinus University of Budapest, ngambil International Economics. Itu kota indah ya Budapest ya? Iya, kan ada, sebenarnya Budapest itu kan 2 kota ya, Pest dan Buda. Kamu anak diplomat ya? Apa? Enggak ya? Ke Budapest. Saya istilah Korea mungkin ya, kalau misalkan saya juga Korea Pak, sama aja. Saya sebenarnya waktu itu keterima, udah jadi curhat ya, waktu itu keterima beberapa kampus, salah satunya di Inggris, waktu itu di Glasgow Univ, tapi sayangnya saya nggak dapat LPDP Pak. Jadi lagi viral LPDP nih, saya salah satu yang ditolak waktu itu LPDP. Terus nyoba beberapa kampus lagi, ternyata yang pertama kali diterima di sana beasiswanya. Ya kita sebagai
yang berjuang ya kita harus dapat beasiswa kan, kalau bayar sini susah. Iya. Bagus lah jadi Korea ya. Korea. Sama nih sumber kita kedua nih, ini dari Celios ya. Iya. Lembaga yang mengkritisi public policy pemerintah ya. Iya. Nah. Siapa nama lengkapnya? Rani Septiarini. Rani Septiarini. Ini kalau ini lulusan Pak Pajadan, kamu lulusan Kampus Timur Jawa. Unair ya, Erlangga ya. Iya. Ekonomi juga? Sama ekonomi. Ekonomi pembangunan apa? Ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan ya. Jadi ini 2 ekonom. Kayak ganti-gantian nama jurusannya. Kayak dulu saya tuh namanya ekonomi pembangunan. Sekarang IE sekarang udah. Tapi emang susah itu mencapai kesepakatan antara 2 ekonom ya. Karena biasanya kan selalu on the other hand gitu ya. Selalu ya, nggak pernah itu putusannya satu ya. Jadi selalu, ekonom itu karena tidak ada ceteris paribus dalam realitas. Ekonom tuh paling jago melakukan ramalan, tapi paling jago juga ketika ramalan yang nggak tercapai dia bisa jelasin. Dia bisa jago juga jelasin kalau nggak tercapai. Asumsi ya. Oke. Jadi itu udah warning tuh ya para pendengar tuh dari 2 ekonom kita. Nah, tapi buat mereka tuh yang pengen denger nih, kan sekarang viral, ribut di mana-mana soal perjanjian dagang Indonesia Amerika ya. Dari pemerintah tentu menganggap ini perjanjian the best you can have. Yes, dari exactly. Kondisi yang ada. Sementara dari pihak yang mengkritik, waduh kita seolah-olah nggak punya kedaulatan lagi nih, gitulah, kedaulatan ekonomi kita seolah-olah terampas gitulah. Nah kalau dari kita, mungkin biar lebih seru dari Celios dulu lah. Kalau ladies first kan, kalau monkey next biasanya. Sorry. Ladies first ini. Kalau Celios apa keberatannya dengan perjanjian yang disepakati pemerintah ini? Kemarin kita baru aja mengajukan ke PT UN ya mengenai gugatan ya? Gugatan ke PT UN mengenai ART ini. Salah satunya karena dianggap melanggar begitu ya. Yeah. Melanggar beberapa undang-undang gitu. Dari yang kita lihat di situ, dari yang ART yang tertulis itu bahwa kita punya kurang lebih 200 lebih dari 200 kewajiban yang harus kita lakukan kepada US gitu. Dalam 2 tahun ya kalau nggak salah. Sedangkan US hanya punya 9 kewajiban yang sifatnya juga nggak mengikat. Salah satunya itu diantaranya itu. Kemudian ada suatu klausul yang mengatakan bahwa sebelum kita klausul itu secara tidak langsung mengatakan bahwa musuh dagang US maka akan menjadi musuh dagang Indonesia juga. Nah di situ yang kemudian menyatakan bahwa dijelaskan secara detail nggak bahwa deklarasi musuh dagang itu harus dikeluarkan oleh presiden. Kita udah punya Iran PTA loh. Kalau itu nggak ada. Nggak ada ya? Iya, kalau itu belum ada memang di situ. Cuman disebut gitu aja ya? Jadi salah satunya itu bilang begini bahwa dalam konteks digital ya misalnya, sebelum kita mau punya agreement tentang digital dengan negara lain, kita harus communicate dulu dengan US. Nah, itu kan salah satunya artinya kalau kita mau melakukan apapun, perjanjian apapun, kita harus komunikasi dulu dengan US. Dan di situ kita katakan bahwa tapi konsultasi atau izin? Menghubungi. Oh, jadi bukan minta izin ya? Nah, kalau itu kan belum tahu. Different things. Ya, itu 2 hal yang berbeda banget kan? Karena di situ tulisnya adalah communicate. Communicate, oke. Iya. Beda consult kan bahasa kalau nggak salah Malaysia tuh consult tuh. Nanti saya bisa jawab itu. Jadi di situ yang kemudian dikatakan bahwa itu yang mengganggu kedaulatan. Begitu. Ya. Dan itu melanggar bahkan konstitusi kali ya? Konstitusi. Gimana nih? KSP yang mengawal kan kesepakatan yang oleh Celios ditenggarai melanggar banyak undang-undang, bahkan mungkin melanggar konstitusi. Kan nggak boleh dong kan? Oke. Mungkin konstitusinya juga konstitusi pasal berapa tuh Mbak undang-undang dasarnya? Kalau boleh tahu apa sih spesifiknya? Wah itu kayaknya nggak dijelaskan. Oke. Nanti saya coba elaborasi ya. Boleh nih sambil Mbak Google atau apa cek AI pasal berapa nggak apa-apa silakan sambil kita dengar jawabannya. Ya, makasih Pak BHM, Mbak Rani. Jadi kurang lebih sebenarnya kita kalau mau bicara terkait dengan agreement on reciprocal trade ini kita harus memahami dulu sebenarnya dasarnya apa sih kenapa ada perjanjian ini.
akhirnya kita bisa lebih memahami sebenarnya ini perjanjian seperti apa sih gitu ya. Jadi dasar dari Amerika membuat reciprocal tarif ini kan didasari oleh Donald Trump merasa bahwa Amerika melakukan perdagangan internasional selalu dirugikan. Dengan apa katanya? Dengan dia lihat adalah kok saya neraca perdagangan saya defisit sama beberapa negara, China lah dia bilang ada, dan ada beberapa negara lainnya yang mereka sebut termasuk Indonesia. Tapi Indonesia itu kan nggak gede-gede banget ya, kita nomor 17 kali ya. Tujuan dibandingin negara apa nih? Tujuan apanya, Pak? Defisitnya. Saya nggak tahu pastinya berapa, tapi secara angka, Pak, ekspor kita tuh 18 billion USD kalau saya tidak salah. Ekspornya Tahun berapa? Tahun 2025 datanya. Nanti mungkin kita bisa saling cross check ya. Datanya bentar. Daripada salah data kan viral lagi nanti. Ya, viral. Bentar, karena kalau saya ngeceknya ke ChatGPT aja biar gampang. Ya, value nih Pak ya. Value ekspor Indonesia ke US 2025 itu 31 billion, 31 miliar USD. Sedangkan dari Amerika, ekspor ke kita atau impor kita dari Amerika itu 12,88 miliar USD atau billion USD. Nah, itulah yang sebenarnya kan lumayan ya. Artinya perbedaannya itu 2 kali lipat. Dari 2 kali lipat. Nah, itu yang jadi dasar sebenarnya. Walaupun ini meskipun baru barang ya. Baru barang. Kalau kita ngomong jasa mah mungkin surplus pasti mereka mah. Tapi baik lagi nih, di textbook manapun itu ekonomi ya kan, kita bicara textbook ekonomi itu sebenarnya gak ada tuh persoalan yang namanya negara yang ekspornya lebih besar dibandingkan impornya itu negara yang gagal atau tuh zero sum game. Itu semua udah dibantah. Itu teori merkantilis. Kalau mau bicara teori merkantilis, waktu itu semua negara berlomba-lomba nyari emas, berlomba-lomba nyari melakukan ekspor, dibantah teori tersebut di Wealth of Nation di Adam Smith waktu itu. Tapi kan dengan konsep absolute advantage, dan itu pun disempurnakan lagi sama David Ricardo. Jadi itu udah dengan konsep namanya comparative advantage. Lalu berkembang lagi Pak, banyak teori-teori terkait dengan perjanjian perdagangan, tapi kita tidak tahu Donald Trump menggunakan konsep yang kelihatannya itu tidak ada di textbook ekonomi, bahkan udah dibantah. Karena defisit negaranya udah terlalu besar. Itu menurut dia, pandangan dia. Dan kayaknya juga di internal US pun beberapa, Krugman kan juga salah satu yang kritis ya, kalau saya tidak salah, kritisnya juga di Twitter, di media-media juga mengkritik apa yang dilakukan Presiden Trump ya. Nah, jadi kita harus memahami itu dulu. Pertama adalah US mau melakukan perjanjian, tujuannya adalah untuk ningkatin ekspor dia dan nurunin impor dia terhadap negara tersebut. Tapi kan kita mau nego ya. Iya. Kalau negosiasi itu ilmu negosiasi, kalau kita pernah belajar negosiasi, yang pertama harus kita tentukan kan yang namanya BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Nah, saya akan masuk ke sana, Pak. Jadi, sebenarnya tadi kita harus memahami dulu nih kacamatanya. Kacamata adalah US mau meningkatkan ekspor dia dan juga pengen menekan impor dia. Jadi, semua negara saat ini bisa kita lihat ya. Saat ini dipilih ada beberapa pilihan. 1, melakukan negosiasi dengan US. 2, diem aja gitu ya. Diem aja ya udahlah enggak usah ini. 3, retaliasi. Jadi ya udah, skemanya adalah ini kan juga dia nggak lewat nggak lewat WTO ya, prosesnya juga nggak lewat banding dan lain-lain. Ya udah kita retaliasi, dan itu beberapa negara juga melakukan ya, termasuk China kalau saya tidak salah. Nah, khususnya negara-negara yang melakukan negosiasi, yang sebenarnya mereka lakukan tuh adalah bukan cari untung sama US, mereka meminimalkan kerugian. Jadi kan kita berhitung, kalau di ekonomi kan kita juga analisa kita kan cost benefit ya, cost benefit analysis. Kalau kita nggak melakukan negosiasi dengan US, itu gimana dampaknya? Kalau kita diem aja, itu dampaknya gimana? Kalau kita retaliasi gimana? Kalau kita ngomong retaliasi, 1 Pak, ekspor kita udah turun. Yang kedua, masyarakat kita nih mengkonsumsi barang-barang dari impor akan lebih mahal.
tarif nih Pak, sebenarnya bukan Indonesia yang bayar ke US, bukan. Yang bayar itu konsumen mereka juga. Jadi sebenarnya mereka juga dirugikan, konsumen mereka juga dirugikan. Produsen dia yang dapat impor dari Indonesia juga dirugikan. Justru itu kalau kita lihat dari asumsi kan sebetulnya yang diincar bukan ingin menurunkan impor dari Indonesia sebelumnya bagi Trump. Dia ingin menambah pemasukan negara dari tarif yang dibayar oleh konsumer Amerika sendiri supaya Amerika bisa mengurangi pemerintah defisitnya. Kalau saya lihat adalah uang untuk kalau saya lihat ya Pak ya, ini ya kita bisa menganalisa lah pikiran Trump ini kan ya, meskipun ini orang tidak kedebak juga ya. Dia kan bisnismen. Dia itu pikirannya adalah gimana caranya Apple udah buka di China, perusahaan-perusahaannya udah bukanya bukan di US lagi. Gimana caranya biar mereka balik lagi ke China, ke US gitu ya. Pikirannya kan begitu sebenarnya. Meskipun saya nggak lihat ya ada apakah itu works atau tidak sekarang. Nah, dari hal-hal tadi kita jadi bisa memahami kenapa sih saat ini pemerintah tentunya dengan tim delegasi ya Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri itu melakukan perjanjian agreement on reciprocal trade ini. Jadi namanya agreement on reciprocal trade. Bukan kalau misalkan kita tahu yang kita selalu pelajari kan ada yang namanya FTA, Free Trade Agreement, ada namanya Partial Trade Agreement, jadi nggak semuanya dibuka Pak. Ada yang namanya Comprehensive Economic Partnership Agreement yang dia sampai investasi juga diatur dan lain-lain. Nah ini sebenarnya tadi prinsipnya adalah kalau saya lihat semua negara yang melakukan negosiasi dengan US, dia tuh lagi berpikir caranya meminimalisir kerugian yang akan ditimbulkan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Trump. Itu satu. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi mikirnya tuh paradigmanya udah mengurangi kerugian ya, bukan pasti awalnya seperti bukan itu. Nambah untung. Pasti dong Pak. Ini kan dia tujuannya adalah dia tadi defisitnya tuh udah ketinggian banget. Nah ini saya coba memahami ya. Kalau saya tidak salah US sama Indonesia tuh udah 39 tahun mereka defisit. Nanti bisa kita saling cross check ya datanya ya. Dia defisit tuh 39 tahun. Ya meskipun kalau kita ngomong kita servisnya untung mereka ada royalti kita bayar dan lain. Netflix kan dari mereka ya, itu juga kan kita bayar royalti. Dan banyak ekspatriat di mereka juga yang di sini. Jangan lupa Google, Facebook, apalagi yang dari US. Tapi yang saya mau sampaikan adalah terkait dengan perjanjian perdagangan ini, yang kita harus lihat kacamatanya adalah jangan kita bandingkan hanya Indonesia dengan US. Jadi yang harus dipahami nih, jangan lihat kacamatanya antara Indonesia rugi atau US yang rugi atau ini zero sum game apa enggak. Yang kita harus lihat adalah bagaimana negara-negara lain deal dengan US dan kita dampaknya seperti apa gitu loh. Jadi contoh sebenarnya dengan kita, menurut saya ya, pandangan saya, dengan kita udah lebih dulu melakukan kesepakatan dengan US, kan ada 8 negara Pak. Saya ada listnya di sini, ada Malaysia, Kamboja, El Salvador, Guatemala, Argentina, Bangladesh, Taiwan, dan Indonesia yang terakhir sebelum keputusan Supreme Court yang membatalkan tarif resiprokal Trump yang tiba-tiba dia buat lagi dengan pasal lainnya atau dengan undang-undang lainnya, itu kita justru mendapatkan yang namanya dampak first moving advantage menurut saya. Kenapa? Karena kalau kata orang ini tidak pasti, justru kita malah ada kepastian Pak. Kenapa ada kepastian? Kita udah pasti mendapatkan tarif 0% untuk produk CPO kita, batu bara kita, kakao, kopi, ada produk unggulan kita yang saat ini bergantung sekali pekerja ke sektor tersebut, tekstil, garment, sama alas kaki. Alas kaki. Itu ekspor kita tuh terbesar tuh ke US atau Uni Eropa Pak. Dua ini pasar utama. Kalau ada yang bilang kita harus diversifikasi, kita mau diversifikasi kemana? Pasar US itu gede banget gitu loh. Nah itu yang harus dipikirkan juga. Itu satu. Kita udah ada kepastian tadi 0% di produk tersebut. Meskipun ada tarif rate quota ya konsepnya. Yang kedua, kita dapat 1.819 tarif MFN, which is tarif MFN itu simple average-nya 4% Pak. Tarif yang dikenakan ya. Most favored nation. Iya, itu 4%. Jadi 0% dia resiprokalnya. Jadi cuma dapat MFN aja. Sisanya dapat tarif yang 19%, meskipun kan akhirnya dikoreksi kembali karena saat ini global tarif yang ditetapkan Trump itu sebesar 10% yang katanya akan dinaikkan jadi 15%. Nah, namun
Kenapa saya bilang ada kepastian? Karena negara-negara yang saat ini mendapatkannya sekitar berapa 10% ini yang akan dinaikkan 15%, saat ini lagi dilakukan investigasi, Pak. Yang 150 hari ke depan ini Amerika akan menetapkan tarifnya pasti akan jauh lebih tinggi. Saya yakin banget pasti lebih tinggi. Dan kemungkinan akan dibatalkan lagi sama Supreme Court pasti lebih kecil. Kenapa? Karena kan dia udah belajar, Pak. Ini kan juga bukan orang yang tidak berkapasitas sebenarnya. Mereka juga ahli-ahli hukum, ahli-ahli perdagangan internasional. Dan timnya Donald Trump kan juga mencari pasal yang sesuai. Kita tidak ingin nanti tidak pasti. Karena yang dinanti sama pengusaha kita kan yang paling utama tuh kepastian, Pak. Jangan sampai Tapi ini kan baru berlaku dalam 2 tahun kan? Ini akan berlaku setelah ratifikasi. Jadi bukan 2 tahun. Yeah. Jadi gini Pak, kalau tadi maksimum 2 tahun ya. Tadi kalau tadi Rani bilang bahwa ini tuh melanggar konstitusi, kan sebenarnya kalau saya baca ya itu yang jadi persoalan tuh pasal 11 ya Undang-Undang Dasar, di mana dalam melakukan perjanjian perdagangan itu harus ada DPR. Yeah. Nah itu sebenarnya diterjemahkan dengan proses ratifikasi. Jadi apa yang kan nggak mungkin dong kucuk-kucuk bawa DPR ke setiap perjanjian. Amerika juga bawa House of Representative-nya atau Deputy Speakers-nya buat diskusi kan nggak. Mereka setelah melakukan perjanjian ada legal ininya ya, legal dokumennya, mereka akan bawa ke masing-masing DPR-nya untuk akhirnya dicek. Nah, saya yakin juga nanti kita tunggu aja proses dari ratifikasi ini kan akan dibahas di kita DPR. Belum ajukan ke DPR ya, belum. Saya belum tahu apakah sudah diajukan apa belum, tapi lagi berproses. Kalau KSP belum tahu masih. Bukan, saya belum tanya apakah sudah diajukan, tapi kan itu dokumen ini aja saya dapat Pak, dokumennya, dokumen tarif agreement-nya. Jadi saya yakin pasti udah dibaca lah sama semua orang, tapi prosesnya saat ini kan lagi berproses, belum disidangkan juga setahu saya. Jadi itu yang kita harus lihat. Jadi kacamatanya jangan lihat hanya Indonesia dengan US. Atau tadi yang disampaikan kan, tadi ada kritik beberapa kritik pasti akan jadi suplemen lah buat pemerintah. Tapi ada beberapa juga yang perlu kita luruskan gitu ya. Dan itulah bagian dari diskusi kan. Tadi yang melanggar undang-undang, tadi saya jawab konstitusi kan pasal 11 sebenarnya yaitu dijawab dengan ratifikasi gitu ya. Atau misalkan tadi ya melanggar aturan yang udah ada di Indonesia. Sebenarnya konsepnya perjanjian perdagangan itu adalah melakukan relaksasi di masing-masing negara gitu loh. Aturan di masing-masing negara. Misalkan di negara Amerika dia punya Food and Drugs departemen hanya saya lupa administration FDA. Kita punya BPOM. Kalau kekeh-kekehan BPOM-nya kita gitu ya. Kalau dulu sebelum ada perjanjian perdagangan, BPOM-nya kita itu yang udah udah dapat sertifikasi harus sertifikasi ulang di FDA. Dengan ada perjanjian perdagangan dengan siapapun gitu ya. Kita kan dengan perjanjian perdagangan udah banyak Pak. Ada Jepang, ada lain-lain lah negara saya bisa sebutkan. Itu ya seperti itu juga. Jadi kita melakukan namanya mutual recognition. Jadi yang lulus BPOM bisa masuk ke Amerika. Iya, seperti itu konsepnya mutual recognition. Sama halnya dari mereka masuk ke sini juga udah nggak perlu double sertifikasi. Tantangan selanjutnya adalah menyamakan standar dari BPOM dengan standarnya FDA. Tapi pertanyaan saya satu Pak, menurut Pak BHM, Bapak yang udah panjang, kira-kira standar kita yang akan lebih sulit untuk mengikuti FDA atau FDA ngikutin BPOM? Kalau setahu saya sih udah lama bahwa semua yang certified by FDA diakui oleh BPOM udah dari perjanjian lama itu. So udah seharusnya itu udah mutual recognition termasuk tadi tapi sebaliknya belum pernah sih kejadian ada yang lulus BPOM. Nah itu artinya sebenarnya otomatis lulus FDA itu saya. Ternyata akhirnya kita melihat bahwa meskipun tadi kita lihat ini untuk meminimalkan kerugian yang kita akan dapatkan, ternyata ada beberapa hal yang juga kita ya diuntungkan. Bisa ngomong nih antara standarnya Indonesia sama standarnya Amerika biar sama-sama mutual recognition dan itu ya tentunya yang jadi perhatian sama negara-negara. Nggak cuma ini, saya juga ikut proses perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa Pak. Ini USEPA. USEPA tuh kita dari 2016 Pak, bayangin 2016. Jadi juga ya. Nggak jadi baru 2025 kemarin Pak. Akhirnya secara substansi oke. Dan lagi saat ini legal scrapping. Itu juga sama. Mereka juga mempertanyakan. Bayangkan Pak, ini
Ini cerita lucu ya. Lucunya yang mungkin menurut saya ini harus kita ceritakan dan untuk perbaikan buat kita. Cerita lucu ada gini. Jadi ban di Indonesia itu harus SNI. Ban di Eropa itu ada standarnya Euro 5 kalau saya tidak salah ya waktu itu. Saya lupa nama standarnya. Waktu itu kita posisinya adalah mereka minta bahwa kalau udah punya Euro 5 ngapain harus pakai SNI lagi. Yang Indonesia juga tetap kekeh harus SNI. Terus posisinya tadi ya, kalau misalkan kekehan tadi ya si Eropa nanya ke Indonesia waktu saya ada di ruangan itu soalnya, tapi saya nggak ikut bicara. Uni Eropa ini nanya ke salah satu tim delegasi kita, kenapa coba sebutin syarat yang ada di Euro 5, tapi syarat yang ada di SNI tapi nggak diakomodir di syaratnya Euro 5. Kita nggak bisa jawab, Pak. Alasannya nggak clear aja. Nah, sebenarnya kan hal-hal tersebut yang harusnya kita harus jelas, Pak. Namanya kita harus tahu prinsip dasar kenapa kita melakukan proteksi itu apa sih? Proteksi itu dilakukan apa? Untuk melindungi produk dalam negeri satu. Untuk melindungi konsumen kita dari produk-produk yang berbahaya gitu ya. Itu kan simpelnya. Bayangin, Pak, ada lartas atau larangan pembatasan pada produk-produk yang dihasilkan di Indonesia, Pak. Contoh, ada kuota untuk salmon. Ini saya yakin lah ini bisa dilihat sama siapapun bisa ngelihat dokumennya kok. Dulu ya ada salmon dikuotain, dilartasin sebutnya. Ada produk yang kepiting Alaska kalau saya tidak salah ya. Waktu kita coba saya sama tim waktu itu juga ngeliat ada sekitar 300-an. 3.000 ada sekitar 3.000-an 3.400-an sekian yang diatur lartas, produk banyak banget. Dan itu tuh bayangin, Pak, ada beberapa produk yang nggak dihasilin. Jadi kita nggak clear arahnya mau kemana. Makanya waktu arahnya ngejar kuota. Saya nggak tahu. Kalau itu yang saya bilang tadi ya. Diperjualbelikan. Itulah sebenarnya. Makanya, Pak, sebenarnya ini menurut saya jadi hal yang bagus ya. Ketika kita bisa memilah mana sih kebijakan tuh harus ada tujuan, Pak. Ya. Saya tahu kebijakan nggak bisa memuaskan setiap pihak, tapi kebijakan harus punya tujuan. Tujuannya apa? Mau proteksi kah? Proteksinya apa? Untuk melindungi petani kah? Atau menjaga masyarakat kita biar tidak mendapatkan barang yang tidak bagus. Nah, ini nggak clear apa sebenarnya gitu ya. Tahu-taunya menjaga rezeki oknum. Saya nggak bisa bicara itu ya. Mungkin Pak Behan tadi yang bilang. Presiden kan bilang, apa sih kuota-kuota bongkar aja katanya. Pak Presiden nih ya. Pak Presiden pernah ngomong gini. Saya bingung, tapi saya nggak tahu ya bicara seperti apa. Intinya Pak Presiden ngomong, saya bingung kok bisa ya di Indonesia harga daging sapi itu 140.000 per kilo. Sedangkan di Malaysia itu 80 sampai 90.000 per kilo, Pak. Betul. Sedangkan source-nya impornya sama-sama dari Australia. Jadi maksud saya itu kan juga Pak Presiden nyadari itu gitu loh. Itu apa nih, ada apa kok bisa sih? Untung Presiden makan daging ya. Dan dia punya rumah di Malaysia. Enggak, maksudnya kok itu yang jadi pertimbangan kita untuk melakukan deregulasi. Deregulasi kan nggak saat ini, Pak. Apa kita udah ngomong dari sebelum-sebelumnya, deregulasi pun udah dilakukan. Ada perbaikan akhirnya Permendak 8 2024 ya, kalau saya nggak salah. Mau dikoreksi, itu saya nggak hafal benar-benar namanya. Namun itu akhirnya direvisi akhirnya beberapa produk kehutanan, kalau saya tidak salah, produk lainnya itu udah akhirnya tidak dikenakan lartas gitu ya. Jadi nggak perlu pakai PIPI. Jadi banyak lartas dihapus. Dari 3.000 berapa yang mau kita hapus? Saya kurang ingat angkanya berapa, tapi udah ada beberapa produk yang dihapuskan. Karena kan high cost banyak, Pak. Misalkan produk kehutanan. Yang salmon itu ya dihapus saja itu ya. Kebetulan kami belum lihat lagi, tapi yang di announce waktu itu produk-produk kehutanan, which is tuh kayu, apalagi dan lain-lain jenis-jenis kayu. HS cost-nya bisa banyak tuh, Pak, sebenarnya. Nah, dan lain-lain. Nah, yang mau saya sampaikan adalah tadi sebenarnya dengan kita melakukan perjanjian ini, kita benar-benar harus lihat, jangan lihat angka ininya aja, angka absolutnya aja, misalkan 200 berapa tadi, Mbak? 211 misalkan berbanding dengan 9 kewajiban. Kita lihat dulu 211 ini emang di Amerika ada persetujuan impor gitu. Emang di Amerika ada yang lain-lain. Nah, itu saya mau nanya gini. Sebenarnya dalam tim negosiasi kita tuh, setiap kali ada negosiasi, ada nggak sih yang bikin notulensi lengkap supaya kalau ada pemerintahan berikut misalnya bisa tahu itu sejarahnya. Karena saya menduga sebagian lartas itu bagian dari reciprocal, karena kebetulan ada produk kita dirugikan lah ekspor kita di satu negara, kadang-kadang kita balas. Ya kalau kamu melarang itu, saya bisa larang ini gitu loh. Jadi Pak, ini
kalau saya lihat ya lartas ini ada beberapa alasan. Mungkin kalau misalnya mau cari alasannya mungkin ketemu alasannya ya. Kalau terkait dengan tadi sebenarnya konsep perjanjian perdagangan itu kita kan di dalam WTO tuh mengenakan tarif namanya MFN, Most Favored Nation. Jadi saya nih Pak, saya Indonesia, saya mengenakan tarif buat Pak BHM dari Amerika, Mbak Rani dari Argentina, produknya sama, baju gitu ya, harus 10%. Saya nggak boleh tuh tiba-tiba naikin ke Pak BHM 15 tuh nggak boleh, itu udah diskriminasi. Tapi dengan ada perjanjian perdagangan, saya bisa bernegosiasi dengan Pak BHM. Nilai kalau tarifnya lebih rendah boleh lebih rendah nggak apa-apa karena itu bagian dari negosiasi. Ruang negosiasi lah ya. Iya itu memungkinkan. Nah kalau saya lihat tadi alasannya mungkin tadi Pak BM bisa bilang apa karena mungkin untuk menanggulangi yang lain. Tapi saya lihat tadi ya kalau ada produksi yang kita tidak ada barang yang tidak kita produksi ngapain kita proteksi? Dan yang lebih penting tuh ada evaluasi terhadap setiap perjanjian kan. Betul. Ya. Nah itu gimana Selios ini dengan jawaban ini udah Rani merasa udah puas atau ngerasa bla 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 doang? Ya memang tadi ya disampaikan bahwa ada beberapa produk unggulan yang memang dapat 0%. Dan ada sekitar lebih dari 1.800. Itu yang MFN Mbak, dapat ya, MFN. Jadi nggak kena tarif yang resiko. pengecualian juga kan. Terus tekstil juga hampir tarif red quota, 0%. Tapi pun di tekstil itu ada kewajiban lain gitu. Kewajibannya kita harus beli cotton gitu kan, kapas dari US gitu. Mahal padahal ya. Lebih mahal tentu. Nah jadi kalau kita lihat di situ ya, tarif ini kan yang paling sering ditakut-takuti adalah tadi 4-5 juta pekerja adalah di industri karena ancaman PHK padat karya ya. Padat karya. Tapi pun ketika kita harus beli dari US gitu, itu juga akan menambah biaya produksi gitu kan, karena di sana lebih mahal gitu dan beberapa kewajiban lainnya gitu. Nah, tadi Mas Tama bilang ART mostly tentang tarif gitu kan, tapi ternyata di situ juga ada bahas tentang investasi gitu di pasal. Ntar kita cek juga nih. Pasal berapa biar kita sama-sama lihat. 2.28 restriction. 2.28. Ini enaknya perdebatan di era AI ini, masing-masing bisa cari datanya dengan cepat. Di restriction foreign investment itu. 2.28. Oke, good. 2.28. Bagian restriction on foreign investment di mana? Aneks berapa tuh? Aneks berapa ya ini? Apa? Poinnya apa? Pemerintah Indonesia memperbolehkan investasi asing dari AS tanpa hambatan gitu kan untuk sektor pertambangan. Nah, di sini ada bagus dong. tentang Hilirisasi enggak, ini maksudnya seolah-olah kita nggak boleh kira-kira melarang ekspor barang mentah kan kira-kira. Gitu. Bukan. Jadi di sini ada ini divestasi ya, tanpa divestasi gitu kan. Berarti di sini kita melonggarkan, benar sih sebenarnya yang dikatakan oleh Mas Tama gitu kan, ada relaksasi, tapi kan ini jadinya kalau tanpa divestasi dan sebagainya kan bukannya ini malah Jadi saya paham, ini kayak Freeport gitu kan, betul. Kalau di undang-undang kita ada kewajiban Indonesianisasi ya, setelah berapa tahun harus dijual sahamnya ke jadi artinya tidak ada kemungkinan, tidak akan ada kesempatan bagi BUMN atau swasta lokal untuk joint venture dengan perusahaan US gitu, karena kepemilikan saham tadi bisa dikuasai oleh asing ya, which is US tadi gitu. Kecuali dari awal ya. Iya benar. Iya, tadi yang saya mau sampaikan, saya nggak bilang bahwa ini cuma soal tarif. Ini sebenarnya kita kan lagi proses aksesi ke OECD. Mirip-mirip barang ini Pak. Sebenarnya juga sama. Kita nggak boleh TKDN karena negara manapun sebenarnya ya. Tapi kalau masuk ke OECD ada satu syarat yang berat loh. Apa itu? Harus mengakui Israel kan? Wah, saya nggak tahu kalau yang tentang itu. Saya tahunya ekonominya aja. Tapi coba proses tolong cek bukan di AI juga. Yang saya mau kasih poin di sini adalah kita mau masuk ke negara join ke OECD yang lagi proses aksesi OECD, itu kita harus meliberalisasi beberapa perjanjian beberapa aturan perdagangan kita ya. Pak, ada laporan dari Toles Foundation terkait dengan Trade Barriers Index. Ada 122 negara yang dievaluasi. Indonesia tebak peringkat berapa kita trade barriers-nya? Dari berapa negara? 122. Ya 80-an kali ya. Guess. Berapa? Di atas barriers-nya. Berapa kira-kira? Just guessing. Around 20 maybe. 20? 122.
122. Paling buntut, paling bawah. Paling bawah. Itu kalau satunya ada Singapura, ada apa, saya ada data. Nanti saya bisa share lah. Tapi ya, jadi maksud saya dengan gini, kekayaan SDA kita, kalau kita nggak di bawah sih repot. Kita nggak bisa menguasai. Maksud saya gini, ini kenapa kita ini harusnya refleksi ke kita. Kita trade barriers kita tinggi tuh buat apa sih? Buat apa? Saya kasih tahu. Apa? Kita tuh menguasai nikel 50% di dunia, tapi kita nggak bisa ngatur harganya. Bukan Pak, ini ngomong tadi trade barriers Pak. Iya. Kan kita trade barrier itu misalnya sekarang kita melarang ekspor nikel. No. Kita mau impor, kita ngimpor itu sulit banget, aturannya A, B, C, D, F, G dan lain-lain. Itu sebenarnya poinnya. Ya. Misalnya halal gitu ya. Yang tadi saya bilang, Pak, saya sedih loh. Waktu saya kuliah di Eropa dulu, saya nyari makanan yang ada logo halalnya. Logo halal Thailand, Pak. Bukan logo halal Indonesia. Salah satunya apa? Karena kita belum ada mutual recognition. Boleh nanti kita cek lah bareng-bareng. Ada beberapa hal tentu bisa dikritisi, tapi ada beberapa hal yang perlu saya luruskan. Saya sedih Pak, kenapa? Kita muslim nomor 1 di dunia. Kita punya lembaga halal gitu ya. Ada MUI-nya, ada waktu itu belum ada BPJPH ya waktu saya kuliah. Ada MUI yang mengeluarkan. Tapi kok bisa sih halalnya Thailand yang masuk gitu loh. Kan kalau dipikir-pikir kenapa ya? Karena salah satunya belum ada mutual recognition. Di UCEPA Pak, di perjanjian Indonesia dengan Uni Eropa, Comprehensive Agreement on Comprehensive Economic Partnership Agreement, itu memasukkan poin bahwa halal itu bisa diakui. Jadi saya melihat di sini ada beberapa hal tentu, ada beberapa hal yang mungkin nanti saya yakinlah proses diskusi di DPR tentunya nanti akan mengundang Kemenko Ekon. Yang lebih teknis saya yakin pasti tim delegasi lebih paham daripada saya. Kalau kita tuh ada beban sejarah ya. Kalau kita lihat yang disebut Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Itu kan sebetulnya bukan negara Belanda invasi ke Indonesia menduduki gitu. Tapi ini kan perjanjian perusahaan dagang yang namanya VOC dengan sekitar 200-an kerajaan-kerajaan di Indonesia. Cuma perjanjiannya itu rupanya Pak menipu lah kasarnya. Pertanyaan saya satu. Kira-kira produk apa sih yang dari US yang kira-kira bisa banjir impor? Yang apa? Yang gara-gara perjanjian ini. Oh iya. Yang kira-kira bisa jadi banjir impor ke Indonesia? Data pribadi. Data pribadi? Maksudnya? Iya kan dia minta supaya data pribadi kita boleh diambil oleh mereka kan, nggak boleh dilarang. Selama ini kita kalau Netflix nonton nggak? Maksudnya langganan Netflix masukin kartu kredit nggak? Itu kemana tuh datanya sebenarnya? Iya. Jadi maksud saya gini loh, poinnya adalah yang jadi ini tuh bukan seolah-olah kita tuh nanti NIK-nya dikelola sama US kan, atau NIK kita nanti dikelola terus nanti kalau misalnya ada apa-apa kayak di CIA kita bisa dilacak dan lain-lain. Bukan itu. Sebenarnya poinnya adalah transfer data ini adalah lebih ke arah untuk risk market behavior. Jadi nantinya kalau misalkan kan kita juga mau buka data center ya Pak ya. Kita ada beberapa di Batam ada data center dan lain-lain. Ini kan konsepnya adalah biar nanti bisa saling cross check gitu loh. Kita bisa menganalisa market di masing-masing negara. Kalau saya mendapatkannya seperti itu. Saya belum menemukan yang seolah-olah tuh NIK yang dikelola atau data privacy yang dikelola. Kan NIK nggak seperti itu. NIK kita kan juga pakai teknologi Amerika tuh. Nah, terus gimana artinya? Artinya tanpa ada perjanjian ini tuh udah. Jadi maksud saya gini loh Pak. Nggak, kalau saya negosiator Indonesia ya. Saya akan membuat satu syarat. Bahwa semua perlindungan pada rakyat Indonesia itu sama dengan seperti pemerintah Amerika melindungi rakyatnya. Kalau itu aja dikunci pakai itu, apa aja saya tanda tanganin. Karena saya yakin perlindungan rakyat Amerika oleh hukum Amerika itu sangat kuat gitu loh. Iya. Saya mau kasih satu poin. Jadi kalau perlakukan rakyat Indonesia seperti warga negara Amerika gitu aja udah aman buat saya. Kalau janji sama Amerika. Ada satu poin Pak, yang mungkin kita bisa cross check ya, karena ini bisa dibuka sama siapapun kan. Ada satu poin, pasal 5.1. At the request of the United States, Indonesia in accordance with its national interest and domestic law and regulations. Kita masukin national interest. Mungkin negara Malaysia tidak ada tuh terkait dengan national interest. Kita masukin loh, itu keahlian. Kita harus akui, ada keahlian juga dari negosiator kita yang bisa masukin kata national interest, Pak. Ya, makanya saya lihat negosiasi kita dengan Amerika itu sebetulnya kita bukan melihatnya pada Amerikanya, tapi kita ngelihat pada pesaing kita dalam mengekspor ke Amerika. Yaitu kita lihat
Vietnam. Myanmar berapa Pak? Nggak Kita melakukan lihat. negosiasi dia kena 40%. Ya kan? Ya kan kita kan ngelihatnya kan kayak gitu. Betul. Dan terutama juga kita melihatnya adalah pada ada yang disebut efek relokasi. Jadi kan sebetulnya kita diuntungkan oleh perang dagang Cina dan Amerika kan? Iya. Karena akibat perang dagang Cina Amerika, maka pengusaha Cina mendirikan pabrik-pabrik di luar Cina. Iya. Cuma sekarang yang paling diuntungkan tuh Vietnam. Karena Vietnam mungkin 3 kali lipat ekspornya ke Amerika naik gara-gara efek relokasi. Sementara di Indonesia walaupun naik lumayan ya, tapi akibat relokasi itu jauh lah kita, sehingga sekarang tuh Vietnam ekspornya kadang-kadang melebihi Indonesia loh. Oh lebih Pak? Lebih loh, berapa ya angkanya? Ya, padahal jauh lebih kecil ya kan. Artinya kita tidak bisa memanfaatkan momentum perjanjian kita untuk relokasi dari Satu itu Pak, yang kedua Vietnam Thailand nih, juga, dengan Thailand kita Pak, kalah relokasi. Vietnam nih Pak, kalau kita ngomong sama Uni Eropa ya, kenapa kita harus kejar banget perjanjian dengan Uni Eropa? Vietnam tuh udah dapat 0% Pak tarif. Indonesia tuh rata-rata mungkin untuk garmen ya sekitar 11% lah kenanya ya. Kita jadi lebih unggul Vietnam dibandingkan kita. Bayangin Pak, tahu baju Eiger nggak? Eiger ya. Wah. Itu ada Pak di Swiss itu jual. Saya ingat saya pernah jalan-jalan ada Eiger Pak di sana. Tahu nggak made in mana Pak? Made in mana? Vietnam. Jadi itu bayangin, itu maksud saya ini kita juga harus lihat sesuatu hal yang sebenarnya saya paham lah tadi ada dalam angka kita bisa bilang 211 shawl untuk Indonesia, ada 9 kewajiban untuk US. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, mana sih yang sebenarnya nguntungin gitu. Jadi jangan at all cost kita ngomong ini. Pernah nggak? Nah itu masalahnya buat saya. Pernah nggak dihitung oleh pemerintah Apa tuh? dampak dari agreement ini, kita tuh net naik atau net turun? Karena saya agak khawatir ketika ya kamu bilangnya sebagai orang KSP bahwa kita ini masalahnya mengurangi kerugian. Kalau menurut saya perdagangan ini sebetulnya punya peluang besar sekali untuk menaikkan keuntungan gitu loh kalau kitanya. Ternyata ada beberapa hal yang bisa dinaikkan. Tapi kalau dinaikkan. paradigmanya dari delegasi kita sudah mengurangi keuntungan. Bukan. Maka itu maksud udah saya gini, paradigma Pak. yang salah Gini, gitu dalam bukan negosiasi. paradigma itunya yang kita generalisir. Maksud saya, poinnya adalah semua negara bersepakat gak nih? Saya yakin semua negara tuh nggak setuju sama Trump. Ada nggak yang setuju sama Trump? Hah? Pasti nggak ada kan yang setuju sama Dari Trump. perhitungan aja tiba-tiba kan ada. Bener kan? Pasti nggak ada yang setuju. Yang kita lakukan sekarang, ini kan jurus yang dia lakukan. Makanya saya bilang tadi, bukan paradigmanya kita minimalkan kerugian. Kita realistis aja Pak. Ini saya juga yakin kok kalau tim delegasi yang tanya pasti dia mau memaksimalkan keuntungan. Tapi poin yang mau saya sampaikan adalah kita harus lihat dulu yang dilakukan sama setiap negara Pak yang melakukan negosiasi. Itu juga pasti yang mereka lakukan adalah ya yang penting jangan sampai industri saya yang biasa ekspor ke Amerika tuh jadi turun gitu Pak. Gini. Kalau menurut saya kalau dalam negosiasi, kenapa orang misalnya kamu sama kamu ya bisa ada deal? Itu kan biasanya gini. Sesuatu yang nggak penting buat dia, tapi penting buat kamu, dia akan lepas kasih itu. Tapi dia mendapatkan sesuatu yang kamu anggap nggak penting, tapi buat dia penting. Itu kalau normal. Itu baru namanya itu kalau normal kan yang win-win ya. Itu kalau normal kan, konsep normal maksudnya. Makanya kalau maksudnya dengan Amerika itu juga, kita kan mesti lihat Amerika itu perlu apa yang penting buat Amerika dari Indonesia. Apa yang dari Indonesia penting tapi mungkin nggak penting dari Amerika, ya kan? Misalnya saya kasih contoh. Makanya Kalau Pak kita goal minyak itu goreng, beberapa. Amerika kan nggak produksi minyak sawit, ya kan? Mungkin dia punya program minyak kedelai sama minyak jagung, soybean ya. Tapi kita tahu di Amerika itu lobby yang namanya lobby pertanian itu sangat kuat. Ya. Dan mereka tuh produksi soybean ya, kedelai yang besar. Yang buat kita tuh besar pengaruhnya karena itu tempe, tahu kan makanan sehari-hari. Sedangkan produksi kita kan rendah ya. Iya. Sebetulnya kan kalau rasional, kalian dua ekonom ya. Ngapain kita produksi kedelai yang harganya mahal dan tidak terlalu menguntungkan petani kita lah kan?
Sementara kalau kita produksi mahal nanti tempe sama tahu di Indonesia. Kalau kita bisa dapat kedelai murah dari Amerika, ya kan? Nggak apa-apa kita beli dari Amerika, tapi petani kedelai di sini harus dibantu supaya dia jangan menjadi korban dari perjanjian itu. Sebenarnya kan public policy itu mengidentifikasi dalam satu kebijakan selalu ada winner and loser. Jadi kalau kita negosiasi, yang pertama kita pikir dulu di wilayah kita ini siapa winernya, siapa losernya. Bagaimana supaya ya kalau bisa yang kita dari winernya kita harus bagikan dong sebagian supaya losernya jangan. Maka tadi pertanyaan saya Pak. Nah ini buat saya tim Indonesia itu sudah mengidentifikasi nggak dari kesepakatan mereka ini siapa winernya, siapa losernya, berapa nilainya? Secara agregat. Iya dong, itu dong. Secara bukan maksudnya apa nih? Apa yang kita ngomong? Kalau kita secara net dong. Secara kita poin Kan nggak penting. Kita misalnya memberikan 1000 item kepada Amerika, kita cuma dapat 10 item. Tapi kalau net agregatnya lebih menguntungkan kita, so what gitu kan? Ketimbang sebaliknya kita dapat 1000 kemudian, tapi barangnya juga kita nggak produksi. Makanya gini Pak, ya kan? makanya saya dari awal sudah bilang. Prosesnya ini Amerika tuh lagi mau menurunkan defisit neraca perdagangan mereka. Tapi gini kan jadi Pak, kalau misalkan kita mau ngomong seimbang apa enggak, saya nggak mungkin lah ngomong nih seimbang. Pasti enggak lah, yang logika aja lah, pasti nggak seimbang. Tapi ini, saya bilang saya mau adalah paradigmanya. Kenapa ini penting? Gini, kalau saya jadi Amerika, menurunkan defisit itu tidak selalu dengan menurunkan impor. Tapi lebih itu baik buat saya. Menurut Pak BHM kan. Tapi kalau si Donald Trump gimana? Buat Indonesia, buat Amerika, buat siapapun. Menurunkan defisit itu bukan dengan cara menurunkan impor yang paling bagus, tapi menaikkan ekspor kita. Iya benar saya karena setuju. Itu income revenue. Betul. Yang satu cut loss, yang satu increase profit. Iya, saya setuju. Jadi maksud saya kalau kita bernegosiasi dagang, itu yang paling bagus paradigmanya bukan cut loss, tapi bagaimana meningkatkan volume perdagangan kita makin besar gitu loh. Volume kita ini siapa? Indonesia apa Amerika? Dua-duanya paling besar. Kalau mau fair dengan Amerika, kalau posisinya sama ya sebetulnya kan adalah ya zero lah atau kira-kira imbang lah, ya kan? Karena kalau imbang itu kan comparative advantage. Artinya, ya kan? Yang ini punya kelebihan di sini, dia ekspor. Yang dia nggak punya kelebihan, dia impor. Karena itu juga menguntungkan rakyatnya, ya kan? Kan kalau teori ekonominya harusnya begitu. Tapi kalau anda delegasi berpikir, gimana supaya kita nurunin impor? Itu kan cut loss. Itu nurunin impor gimana? Maksudnya gimana? Nurunin impor gimana? Kan ngomongnya katanya begitu. Bukan yang diharapkan sama Amerika, yang saya bilang. Yang diharapkan Amerika itu memperkecil defisit mereka. Defisit mereka ke semua negara. Makanya saya bilang awal, saya jelaskan di awal, yang paling utama adalah kita lihat dulu nih, pemahamannya dulu. Bahwa Amerika mau melakukan segala cara agar dia menurunkan defisit perdagangannya. Satu. Yang kedua Pak, yang mereka mau adalah naikin ekspornya mereka. Makanya dari situlah kita melihat mana sih semua negara sekarang yang kira-kira menurut Pak BHM sama Mbak Rani sekarang, mana dari 8 negara itu yang ternyata diuntungkan dengan ada perjanjian itu? Kalau menurut saya kita apa? Bukan 8 negara tadi yang udah ada, yang kita kacamatanya tadi ya saya bilang ya, kacamatanya US rugi apa US untung atau negara yang melakukan perjanjian untung atau rugi? Enggak, kalau saya berangkat ke negosiasi harus kita sama-sama untung. Nah, makanya yang saya bilang tadi Pak, maksudnya posisinya ini bukan FTA, bukan SEPA, bukan PTA. Jadi yang saya tahu lah Pak, ini proses yang kita lakukan. Makanya tadi yang harus kita lihat adalah kacamatanya kita bandingkan jangan sama Indonesia sama US saja. Kita bandingkan negara-negara lain Pak, negara-negara lain dengan US. Saya kasih contoh ya, misalnya sekarang kan kita impor LPG dari Arab lah, misalnya ya kan dari Qatar atau dari apa ya, iya kan? 70% kita impor dari US. LPG. Atau kalau gitu LPG yang 25% lagi dari mana? Dari Timur Tengah. Ya dari Timur Tengah. Misalnya kan kita bisa bilang
lu kita beli 100% deh dari LPG. Kan kita tidak menambah impor sebetulnya. Ya kan? Tapi kita meningkatkan posisi kita negosiasi. Dan itu ada di sini. Dan itu ada di agreement on reciprocal trade. Kalau kita gitu, ya saya nggak tahu kalau ini kan terlalu detail pengendalian. Tapi yang saya pertanyakan itu justru karena Anda orang KSP, Ya. itu ketika kita berangkat untuk negosiasi ada beda. Kalau kita bilang, waduh kita mengurangi kerugian deh. Semangatnya udah gitu ya. Sama kalau kita lihat, gini, Pak, gini. Kalau huruf Cina itu krisis. Ini kan krisis. Ada Trump, ini kan krisis. Krisis itu 2 huruf. Disatuin. Satu bahaya, satu lagi peluang. Ini nih Itu kalau yang saya yang bilang Anda tadi. cerita ke saya lihat tim negosiasi kita cuma lihat bahayanya doang. Enggak Tidak gitu, melihat- enggak gitu. Loh, Maksud saya kan Anda dengar tadi kan? Ngomongnya kan gitu. Poin yang saya jelaskan tadi yang panjang lebar nanti mungkin kita bisa lihat bersama lah. Gak apa-apa kan aku harus mengganggu Anda ini. Enggak, yang poin yang saya Aduh, katanya saya- meminimalkan. Iya, Loh, nggak tapi- memindalkan loh. Ya itu yang ada. Makanya saya tanya tadi Nah, makanya- negara-negara yang ada makanya, sekarang melakukan boleh nggak perjanjian. Anda di KSP kalau rapat sama tim bilang sama tim kalau berangkat nego itu untuk memaksimalkan keuntungan kita, Pak, jangan gini loh, Pak. meminimalkan kerugian. Loh, ya yang kita lakukan juga memaksimalkan keuntungan. Tapi yang Nggak, kita tadi ngomongnya soalnya Loh, meminimalkan. bukan. Ya mau itu dikoreksi, makanya, mau dikoreksi kalau, atau bukan. Saya nggak mau koreksi itu. Maksud saya poinnya adalah yang dilakukan Amerika sekarang itu dia defisit selama 39 tahun. Ya. Yang mau dilakukan adalah dia untuk menurunin defisitnya. Jadi seapapun yang kita lakukan pasti akan lebih menguntungkan si Amerika. Iya dong. Enggak, gini. Lo enggak? Masa enggak? Gimana? Dong. Gini, karena justru itu karena Anda pikirannya tuh dari menurunkan. Kalau enggak, kan namanya Gini, perjanjian gini. Pak, itu kita temu titik temunya Pak antara maunya Amerika sama maunya Indonesia. Nah sekarang fokus kita nih, Iya, sekarang coba. dari 211 Coba, tadi, Mas, ya. mana yang sekarang kita dirugikan? Sekarang ekspor impor kita nilainya berapa total perdagangan Dengan siapa? dengan Amerika? Dengan Amerika tadi saya bilang ekspor kita 31 Tambah impor. 31 bilion, 31 Tambah miliar impor. USD. Impornya dari Amerika tuh 12,88 12,88. USD. Anda kan ngelihat selisihnya defisit ya. Betul. Kalau saya ngelihat jumlahnya ya. Jadi artinya kan Yang lihat defisit bukan saya Pak. Kan tadi udah saya jelasin. Ini Trump yang ngelihat. ya oke. Tapi kan kalau saya bisa lihat gini. 31 tambah 14 kira-kira 45 lah ya. Artinya total trade kita. Gimana kalau kita berangkat? Gimana kalau kita tingkatkan trade kita jadi 100 miliar? 50 Amerika, 50 Indonesia. Defisitnya Amerika turun, tapi ekspor kita naik. Lah, dengan ini itulah yang mau didorong Pak salah satunya. Ya tapi kan Jadi kalau berangkat ke situ, paradigmanya adalah perjanjian ini harus meningkatkan trade kedua negara. Jangan mikir defisit Salah ininya. bukan, itu kan saya bilang itu kacamatanya ya, kacamata Amerika melihatnya seperti itu. Makanya yang saya jelaskan Bukan, tadi. itu kacamata Apa? Amerika menurut kita. Menurut Belum saya. tentu. Itu salahnya kita. Oke, Kan makanya saya balikin. yang tahu kacamata Amerika Makanya- kan orang Amerika. Makanya bukan coba saya kita. balikin. Nih analisanya Pak BHM sama Mbak Rani. Mana negara-negara yang sedang melakukan negosiasi yang saat ini ternyata lebih diuntungkan dengan adanya perjanjian ini. Oh, Apa? menurut saya Vietnam itu sangat diuntungkan. Kenapa? Karena begini. Vietnam, Apa bedanya sama kita perjanjiannya? Apa? Vietnam belum tanda tangan, Pak. iya. Karena Vietnam dengan tidak tanda tangan, dia kenanya 15% kan gara-gara MA. Loh, Indonesia Jadi kenanya jam- berapa? Indonesia gara-gara kita duluan sebelum Iya. keputusan MA, kita bukannya dapat pionir bonus, kita dapat pionir risk. Benar nggak? Karena kita lebih tinggi perjanjiannya ketimbang peraturan general. Tadi tuh saya udah jelasin ke Pak BHM sebenarnya sama Rani juga. Prosesnya Pak, tadi menurut saya kita tuh lebih diuntungkan karena kita udah bersepakat duluan. Kenapa lebih bersepakat duluan? Kalau kita ada kesepakatan ini Pak, saat ini ada kepastian yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain termasuk Vietnam. Karena yang tadi saya sampaikan, sekarang Donald Trump itu udah mempertimbangkan, kan dia dibatalkan sama Supreme Court, betul kan? Dan akhirnya Donald Trump menaikkan lagi. Tentunya dia udah belajar Pak, yang kira-kira akan ditolak sama Supreme Court itu apa aja, pasal yang apa, undang-undang yang mana? Dia pakai undang-undang lain. Saya lupa nama undang-undangnya. Dia pakai undang-undang lain. Tentunya juga udah dengan tim-timnya dia yang pasti juga memahami konteksnya. Nggak mungkin dong dia jatuh di lubang yang sama. Terus yang kedua, kenapa lebih pasti? Karena dia udah nge-announce juga ini untuk 150 hari.
kedepannya bisa lebih tinggi dari apa yang dibayangkan. Nah, yang saya bilang kita bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah juga kan? pasti lebih tinggi, nggak mungkin lebih rendah. Nah, itu kan buat orang yang melihat krisis itu dari bahayanya. Nah itu tidak melihat nanti dari kita lihat. peluangnya. Kita mungkin setelah 150 hari kita podcast lagi nih Pak. Ya, Gimana betul, dampaknya? ya, betul, Kita ya, bisa ya, lihat ya. ya. Tapi Ya. maksud saya poin saya adalah tadi Pak, kalau misalkan oke lah tadi ya. Ini kan yang saya kasih pemahaman pertama adalah bukan pemahaman si delegasi seperti itu. Ini pemahaman pengamat ataupun masyarakat melihat ini. Jangan dianggap ini lagi equal nih Amerika sama Indonesia atau Amerika dengan negara lainnya itu lagi sama-sama pengen naikin perdagangannya, bukan itu Amerika ini lagi pakai jurus aneh yang mereka lakukan. Kalau itu betul, kenapa itu tidak berhasil dikomunikasikan pemerintah sehingga Chelios berpendapat wah ini merugikan. Jadi artinya ada problem komunikasi politik dari pemerintah. Sebenarnya dari tadi yang dibahas itu kan lebih ke net ekspor ya, ekspor dan impor. Tapi kalau kita lihat dari perjanjian itu sendiri, bukan cuma itu gitu yang dibahas di dokumen ART itu. Ya kebetulan karena saya dari ekonomi digital, di salah satu klausulnya itu menyebutkan tidak boleh memungut pajak gitu dari OTT. Kebetulan tadi Mas Tama ngomong tentang Netflix dan lain-lain. Ya kita bayar memang dengan Mastercard, dengan Visa dan sebagainya. Tapi ternyata semacam Netflix dan perusahaan-perusahaan OTT yang lain itu mereka nggak bayar pajak. Coba cek. Jadi sebenarnya yang tidak diperbolehkan itu adalah kalau diskriminasi. Jadi misalkan kalau kita kenakan PPN ke perusahaan Indonesia, kita juga kenakan yang sama dengan perusahaan yang Amerika. Bukan ada tambahan. Terkadang nih saking kreatifnya Pak, kita ada aja nih produk luar negeri kita diskriminasi, kenakan tarif lebih tinggi. Coba dicek lagi. Setahu saya diskusi dengan teman-teman tim delegasi itu yang dikenakan adalah pajak yang anti diskriminasi. Jadi kalau misalkan let's say contoh apa ya yang lokal iFlix ya apa sih namanya tuh itu kena pajak, Netflix juga kena pajak dengan pajak yang sama. Bukan artinya menghilangkan pajaknya. Tapi kalau dari izin Pak ya, mungkin saya mau menyampaikan juga contoh. Saya setuju ini bukan hanya soal tarif. Ada beberapa hal tadi. Makanya saya bilang 200 kerugian tadi, 200 yang kewajiban tadi, yang shall tadi, US tuh 9 harus benar-benar dilihat. Yang apa sih yang ininya? Contoh TKDN. TKDN itu kalau misalkan dalam proses government procurement itu tidak diatur di sini. Jadi TKDN ketika kan TKDN sebenarnya preferensi harga. Kalau misalkan Pak BHM punya barang mau tender ke pemerintah, TKDN-nya let's say berapa persen gitu ya. Itu dapat preferensi harga. Harga barang Pak BHM 100.000, saya 100.000, tapi karena Pak BHM TKDN itu bisa dianggap 80.000 sehingga saya membeli barangnya Pak BHM. Jadi maksud saya itu nggak diatur di sini tentang government procurement. Tapi gimana dengan transfer knowledge, transfer teknologi? Apa TKDN itu kan salah satunya selain untuk melindungi ya industri dalam negeri, tapi kan di situ juga menambahkan value, nilai tambah. Tapi di situ juga salah satu cara bagi negara-negara berkembang untuk melakukan industrialisasi gitu kan. Kalau misalnya di dalam aturan dalam ART itu sudah TKDN nggak at all cost. Yeah. Kalau misalkan kita belajar gini deh. Kalau saya mau nanya, transfer teknologi, transfer knowledge yang yang Rani tadi maksud dengan ada TKDN itu seperti apa? At least mereka menaruh kan kalau TKDN itu berarti beberapa persen dalam satu barang itu komponennya di Indonesia kan, diproduksi di Indonesia. Nah kalau misalnya itu dilonggarkan begitu, artinya kan kita melonggarkan, memudahkan, tidak usah membangun pabrik di Indonesia misalnya juga seperti itu kan? Ya nggak? Makanya tadi kita harus pahami dulu TKDN ini apa. TKDN itu preferensi harga gitu. Jadi di situ jangan ada satu. Yang satu yang saya pertanyaan kan sekarang kita orang dari negara pun boleh ekspor mobilnya build up ke Indonesia kalau janji dalam 2 tahun dia akan bikin pabrik. Nah, aturan kayak gitu dengan adanya perjanjian agreement on reciprocal trade masih boleh nggak? Saya nggak lihat ya, saya belum cek yang tadi tarif untuk yang karena nggak semuanya kita 0% Pak. Ada beberapa produk yang kita jaga juga dengan alasan national security ataupun dalam rangka untuk menjaga industri nasional kita. Saya nggak cek. Tapi beberapa hal tadi, tentunya tadi saya lihat harus kita bahas benar satu persatu. Soal TKDN, kalau soal lokal komponen,
kita oke deh kalau menurut Rani sekarang atau Pak BHM works gak sih TKDN? Bener gak sih? Jalan nggak? Udah berapa tahun kita ada TKDN? Kan mau kita deregulasi, kita mau melonggarkan TKDN. Dan makanya tadi pertanyaan saya yang belum dijawab sama Pak BHM sama Rani, sebutin 5 aja produk yang kira-kira potensi banjir impor gara-gara adanya agreement on reciprocal trade. Bisa jawab gak? Wah, kita orang belum ini dampaknya aja. Bukan, maksudnya belum bisa kira-kira kita pahami gimana kita nggak. Nah, makanya maksud saya kan kalau misalkan ada beberapa hal ya tentu saya mau kasih tahu juga yang ada saat ini selama ini kita banjir impor itu dari China, impor tekstil, banjir impor baja, Thrifting yang sedang padahal tuh nggak boleh loh, secara aturan nggak boleh ada thrifting. Apalagi produk-produk lainnya yang kita banjir impor gara-gara China. Kita ada CAFTA loh, jangan lupa kita ada China ASEAN Free Trade Agreement, kritisi juga dong itu. Yeah. Jadi maksud saya beberapa ya tentu ada hal yang harus kita lihat. Saya juga tadi saya sampaikan ya, ini kan secara teknis ini akan dibahas di DPR. Yeah. Amerika pun juga sama akan membahas. Seperti apa teknisnya pasti akan disisir satu persatu. Tentunya kalau saya dengan nggak tahu dari industri media. Jelas merasa dirugikan karena kalau kita misalnya punya produk media di Indonesia ya kita pasang iklan dapat iklan lokal kita kan kena pajak nanti pajak keuntungan kita juga kena dan sebagainya. Sementara sekarang iklan di media di Indonesia itu mungkin 80% diambil oleh Facebook dan Google tapi mereka nggak bayar pajak seperti kalau media di Indonesia gitu loh. Itu berdasarkan apa? Agreement on reciprocal trade? Enggak, lalu kita bikinlah Perpres. Presiden membantu dengan Perpres yang namanya publisher right. Tapi menurut banyak pakar hukum dengan adanya perjanjian ini Perpres publisher right itu harus dicabut kalau kita konsisten dengan itu. Sehingga posisi nego dengan Google, Facebook dan sebagainya itu hilang gitu loh. Oke, jadi gini, kode teknis yang tadi Pak, mungkin saya nggak benar-benar memahami tadi ya, yang mungkin dirugikan. Dan tentunya ini kan yang saya sampaikan, kritik tuh jadi bagian suplemen kok. Ada beberapa hal yang saya jelaskan, yaitu saya meluruskan, bukan saya anti kritik juga. Ada beberapa yang mungkin tuh bisa terima. Nah, maksud saya poinnya gini Pak, kalau terkait dengan tadi yang saya pahami, melakukan diskusi dengan tim delegasi gitu ya, Kemenkoekon dan lain-lain, yang dipahami adalah yang tidak boleh dilakukan sama kita adalah diskriminasi. Artinya Indonesia nggak dikenain pajak tambahan, giliran produk dari luar negeri dikenain pajak tambahan. Itu yang dihindari. Tapi di sini, kalau ternyata tadi ada apa? Tapi di sini US Digital Platform itu nggak boleh menagih, tidak boleh ditagihkan use license kata Pak BHM tadi, benar. Jadi tapi dia bayar PPN nggak? Kalau PPN enggak, dia bahkan nggak punya kantor kadang-kadang di sini. Iya, karena kalau tidak ada kantor tidak boleh ditagihkan. Bukan, tadi maksud saya gini loh. Kalau ini benar, ada beberapa hal tentu kan jadi perhatian. Terus termasuk juga tadi kalau misalnya kita lihat, ini kan yang penting konsepnya adalah ini anti diskriminasi perjanjiannya. Ketika let's say dari luar negeri, media luar negeri tidak dikenakan pajak. Lalu di Indonesia itu dikenakan pajak, di Indonesia tidak dikenakan pajak. Nah, itu yang tidak dimaui oleh tentunya negara-negara lain dari luar. Saya paham itu. Cuma problemnya yang nyata ya, bukan teoritis. Saya tidak memahami yang itu. Ketika Asosiasi Perusahaan Media itu bertanya kepada Menko Ekonomi, ini gimana tuh? Sampai sekarang tidak ada jawaban gitu dari delegasi. Sehingga kesan kuat, delegasi sendiri nggak tahu itu dampak siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan kalau ada perjanjian ini. Gitu. Saya makanya mau nanya ya, kan karena Rani tadi udah nyebutin, kalau ada publisher right, itu masuk ke negara atau ke media yang melakukan kerjasama? Itu masuk ke negara ya? Dia memaksa kayak Google, kayak Facebook untuk nego dengan perusahaan lokal yang dia ambil datanya, yang iklannya dia ambil, sehingga ada kesepakatan yang win-win. Maksudnya lah. Gimana Pak? Jadi sebenarnya publisher itu mendorong supaya ya misalnya kayak Google jangan data semua media Indonesia diambil gitu aja for free gitu loh. Terus dia dengan gitu dia bisa dapat iklan dari Indonesia untuk pemirsa Indonesia, sementara dia nggak
bayar pajak di Indonesia, dia dia ya ibaratnya dia kalau secara analognya kapal nelayan Amerika ya masuk ke perairan Indonesia, nangkap ikan-ikannya, terus dia berlabuh di Indonesia, dia jual ikan-ikannya di Indonesia, tapi dia nggak bayar pajak, terus dia pulang aja gitu, kira-kira gitu kalau dalam media. Jadi nggak bayar pajak nih, Google gitu nggak bayar. OTT kan nggak bayar pajak. Iya. Oke. Dia sejelaskan bahwa tidak boleh menagihkan. Dan mereka itu ambil kira-kira 80% dari iklan yang selama ini. Saya nggak memahami. Tentunya ada poin ini. Saya nanti setelah ini saya akan jawab. Kalau misalnya ternyata itu ada penjelasan dari tim delegasi ya. Makanya tadi kan selalu ngomongnya tentang ekspor, berapa ekspor kita ini digunakan. Kalau kata Pak BHM tadi keseluruhan aja. Nah kita kan belum menghitung nih berapa sih yang hilang dengan tidak bolehnya menarik pajak dari OTT, kemudian tidak boleh menarik. Itu bukan dan itu publisher right buat kita industri lokal. Masalahnya kita merasa perlakukan diskriminasi. Ya, bukan US-nya orang yang Amerika boleh nggak bayar pajak, tapi kita harus bayar pajak. Itu kan diskriminasi. Oke, itu kan tadi saya bilang tadi. Itu kan lagi akan dibahas. Saya sebetulnya nggak mengetahui tentang hal tersebut gitu ya. Ya ini juga memang media untuk memberitahu supaya disampaikan. Saya sih ngelihatnya tadi yang prinsip dasarnya adalah dari perjanjian dagang ini anti diskriminasi. Selama ini yang tadi saya sampaikan trade index kita, barrier trade index kita itu kita paling buntut, paling bawah. Artinya apa? Kita negara yang paling protectionism, paling proteksi, tapi sebenarnya nggak clear juga nih sebenarnya buat apa gitu loh. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi artinya, makanya tadi saya bilang. Jadi artinya musuh kita tuh sebenarnya kita sendiri ya? Iya bisa, saya bilang bisa begitu. Itu yang harus. Makanya kan arahnya juga ke sana yang dilakukan Pak Presiden. Clear kok Pak Presiden deregulasi yang dilakukan. Terus juga tadi kalau investasi dibebaskan ya, boleh 100% memiliki asing. Kita pun sekarang deregulasi kita juga ke arah sana dan itu lebih bagus. Kenapa? Karena penciptaan lapangan kerja akan lebih besar kalau misalkan investasi itu gak dibatas-batasin gitu loh. Dan kalau lihat prosesnya, kita juga udah mulai ke arah sana. Semakin sedikit yang ibarat kata kan sekarang namanya positive list ya. Mana yang tidak boleh investasi atau mana yang tidak boleh di atas 51% gitu kalau saya tidak salah. Jadi itu sih tentunya ya, makanya yang tadi saya bilang ada beberapa hal tentunya ya monggo bisa dikritisi, tapi ada beberapa tadi yang saya juga udah jelaskan ya, silahkan kasih poin lain kalau misalkan apa yang udah saya jelaskan tadi. Dan ini kan maksudnya saya lebih penting pemerintah itu juga melihat ya, seperti misalnya bahwa ada Selyos menggugat ke PT UN itu tidak melihatnya sebagai suatu ini antek asing atau apa, tapi itu siapa yang bilang justru ya kan ada kecenderungan gitu, tapi justru melihatnya sebagai ini bagus bahwa kalau kita ada ketidaksepakatan susah ketemu ke pengadilan. PT UN itu kan memang didirikan untuk menggugat negara gitu. Iya, dan itu silakan saja kan. Supaya ada klarifikasi, supaya juga pemerintah ada input lah. Tapi ya tadi ya, saya waktu sempat nanya konstitusi yang melanggar siapa? Ke salah satu teman-teman Celios juga. Salah satu apa yang melanggar konstitusi? Gak clear, saya coba cari pasal 11, itu makanya ada ratifikasi. Proses ratifikasi ya untuk itu, bukan artinya melanggar konstitusi, itu udah keliru tuh analisa melanggar konstitusi. Satu, menurut saya Pak ya. Yang kedua, terkait melanggar undang-undang. Sebenarnya dengan melakukan perjanjian perdagangan dengan siapapun itu, dengan skema apapun itu, yang kita lakukan adalah untuk melakukan relaksasi aturan-aturan di masing-masing negara. Makanya ada perjanjian perdagangan. Kalau nggak ada perjanjian perdagangan atau misalkan ternyata undang-undangnya sama aja ya bisnis as usual aja, nggak usah pakai perjanjian perdagangan. Oke, kalau gitu karena Anda alumni Unpad, itu bisa nggak tuh menjawab resolusi dari dosen-dosen Anda itu? Kan Unpad ya kalau nggak salah yang bikin. Saya juga dosen LB Pak di Unpad. Jadi apa yang dia ini? Kan dia kan yang protes terhadap ada sekumpulan. Maksudnya apa yang dia proteskan? Ya menganggap itu mengganggu kedaulatan negara. Itu makanya tadi saya jelaskan di sini kan. Poin yang tadi saya jelaskan dari awal pun menjelaskan kalau ada hal-hal yang kira-kira perlu ditanyakan dielaborasi ya monggo bisa ditanyakan. Kalau saya lihat saya nggak tahu detail per protesnya apa. Kurang lebih mungkin sama ya. Melanggar konstitusi. Kan tadi saya udah bilang, ini menurut saya sih tidak melanggar konstitusi. Keliru tuh kalau menurut saya, ya kan? Menurut keyakinan saya. Itu
keliru kalau misalkan ngomong ini melanggar konstitusi. Karena ya proses ratifikasi ya itu untuk melakukan proses dari sesuai dengan konstitusi. Kalau melanggar hukum, tadi balik lagi saya sampaikan, makanya ada perjanjian perdagangan itu tujuannya untuk melakukan relaksasi masing-masing aturan. Jadi, dan contoh sama Iran. Jadi kalau misalnya tadi dibilangkan kita udah punya agreement harus konsultasi dulu sama US. Kita udah punya loh Iran PTA. Bayangin negara yang lagi berkonflik sama US. Yang saya tahu diskusi dengan tim dari delegasi, setahu saya yang jadi concern US itu adalah komoditas yang basisnya ada dual use commodity. Oke. Apa Pak dual use commodity? Produk-produk yang kira-kira itu digunakan untuk konsumen sipil atau untuk alat militer. Nah itu yang jadi concern, itu yang harus konsultasi. Yang harus komunikasi. Karena kan segala macam bisa jadi alat militer ya nggak apa-apa. Mau kita ekspor biji besi juga bisa. Bukan. Bisa gini, kita dapat dari Amerika baja gitu ya. Kita buat jadi let's say AK-47 gitu ya. Kita karena kita ada perjanjian perdagangan gitu, kita ada perjanjian, malah kita ekspornya ke Iran. Kita saya lagi nggak ngomong ya, saya setuju sama Iran atau saya setuju sama US. Yang kita omongkan adalah wajar saja mereka berpikir seperti itu karena mereka tidak mau dong produk yang mereka hasilkan ternyata malah support musuh mereka. Itu loh dual use commodity. Bukan artinya kita sama Kanada udah punya. Kita punya Kanada, kita udah punya. Sama Jepang kita udah punya IJPA namanya. Kita udah punya sama ASEAN AFTA kita punya. Sama China pun dalam kerangka regional trade kita udah punya CAFTA. China, ASEAN, Trade Agreement. Sama Amerika kan kita juga udah punya. Cuman gara-gara Trump kita mau belum mengubah punya. itu. Kita belum punya, Pak. Apa yang kita udah punya sama Amerika? Kita belum punya. Kita belum punya SEPA, belum punya FTA. Karena waktu sebelum Donald Trump, konsep berpikirnya dari Amerika Serikat, mereka mendorong multilateral agreement di bawah WTO, menurunkan. Tapi kan deadlock sebenarnya juga di WTO. Jadi sekarang bilateral. Sekarang mendorongnya ya tadi makanya saya bilang ini konsep yang baru dari Amerika Serikat gitu loh. Ini yang sebenarnya juga prinsipnya KSP merasa bahwa segala kecemasan dan kritik dari teman-teman masyarakat sipil ini sebetulnya sekedar karena informasinya kurang lengkap atau gimana? Menurut saya ada beberapa hal yang informasi belum lengkap atau hal yang harus diluruskan. Tentunya tadi makanya saya jadi kalau itu betul artinya problemnya pemerintah belum mampu mengkomunikasikan mungkin ini karena dengan baik ini dong kalau isu yang teknis sekali. Selama ini Pak pernah nggak yang tadi makanya saya bilang kita udah banyak banget ada 17 Pak, 17 perjanjian perdagangan, 17 perjanjian perdagangan baik itu bilateral maupun regional. Itu kan isu elitis, maksud saya isu yang tuh teknis economics banget gitu ya, ekonomi banget, HI banget. Ya mungkin nggak grassroots gitu loh isu ini. Ini kan baru sekarang aja grassroots. Ya mungkin aja bisa jadi ada beberapa hal-hal yang penjelasannya tuh harus lebih detail gitu ya. Makanya tadi kalau saya sih beberapa kali diajak diskusi ini ya saya sampaikan apa adanya ini ya. Tentunya tadi ada beberapa kritikan kan saya juga jujur bahwa kalau misalkan yang publisher rat saya nggak tahu. Saya harus tanya itu ya. Tapi yang saya tahu adalah prinsipnya adalah ini anti diskriminasi. Jadi jangan sampai di Indonesia itu nggak dipajakin, giliran produk dari luar negeri gitu ya, itu dipajakin. Nah itu yang atau sebaliknya dari luar negeri nggak dipajakin, yang produksi dalam negeri dipajakin. Ya itu kan jadi diskriminasi dong, ya kan? Iya. Oke. Gitu. Oke deh, saya kira emang sulit ya hal yang perjanjian yang sangat rumit, tilik. Tapi kayaknya udah dengan bahasa simpel sih saya jelasin. Tapi yang penting kan ada semangat penting menerima baik kecemasan atau kekhawatiran dari masyarakat sipil, dan kalau memang ada perlu perbaikan komunikasi publiknya ya harus diperbaiki gitu supaya jangan ada miskomunikasi. Karena tahu kan cerita Romeo and Juliet? Apa itu Pak? Romeo and Juliet itu kisah cinta itu klasik. Oh yang dua-duanya akhirnya bunuh diri ya? Hanya gara-gara miskomunikasi loh itu. Oh gitu ya? Iya. Kalau nggak tahu generasi muda tahu cerita Hano Coroko nggak sih? Oh saya nggak tahu. Itu abjad Jawa itu Hano Coroko. Itu cerita dua utusan raja sangat manggal gara-gara miskomunikasi saling bunuh mati dua-duanya. Iya. Nah ini makanya saya dalam sini kan juga bagian dari komunikasi sebenarnya. Poin saya nenek moyang kita dan nenek moyang orang Inggris sudah ngajarin
jangan underestimate miskomunikasi, bisa terjadi tragedi ya. Betul. Kira-kira Makanya tadi saya itu. bilang Pak, ini juga bagian dari komunikasi kan. Ya, betul. Sekarang kan KSP itu bukan tusinya lagi untuk komunikasi publik, tapi kepala staf ke presiden tuh menganggap bahwa kita komunikasi ke publik itu bagian dari pengawalan program. Ya, jangan sampai presiden niatnya baik, dibaca oleh masyarakat, wah ini berbahaya atau mencemarkan. Ya setuju, Kira-kira setuju, gitu. setuju. Oke, kira-kira gitu, kawan-kawan. Terima kasih nih pada sumber kita dari Terima kasih, Pak KSP, BHM. Celios, luar biasa Rani, makasih. mewakafkan Terima kasih, waktu, tenaga dan pikirannya untuk supaya masyarakat kita tambah cerdas dan tambah paham, dan yang lebih penting lagi tidak jadi korban miskomunikasi. Jangan ulangi tragedi di Romeo and Juliet ya, teman-teman Gen Z terutama. Makasih, sampai jumpa.